Hai, welcome back to Mobil Bekas Gue TV. Hari ini gue bakal ngenalin kalian ke mobil pribadi gue, mobil pertama gue, first car gue yang bener-bener gue beli sendiri. Nah, mungkin kalian udah banyak tahu ya tentang mobil gue ini, tapi ini gue akan bikin vlognya dan kedepannya akan ada segmen about Meti. Jadi Meti itu adalah mobil pribadi gue. Ini dia, BMW E36 318i mesin M43 tahun 1996. Ini yang pre-facelift. Ini kondisinya mobil udah lama, udah sekitar 1 mingguan gue tinggal di sini. Jadi udah agak debu-debuan. Nanti gue ajak kalian nyuci mobil gue. Ini kilometer 126.000 waktu gue dapet. Ini plat D Bandung. Gue nggak tahu kenapa mobil Bandung itu BMW-nya bagus-bagus ya. Gue udah sering lihat di jalan BMW yang bagus, yang kolongnya utuh nggak ada keropos, itu rata-rata plat D. Mungkin karena air dan udaranya di sana bagus. Nah, ini 318i, ini yang pre facelift. Knalpot udah gue ganti pakai ORD. Nah, ini kondisinya mobilnya kotor, nanti kita akan cuci mobilnya. Velg dia pakai velg BMW 323i. Kilometer 126.000 dan mobil ini masih komplit, buku manual, buku servis, segala macamnya. Terus buku panduan bekernya dan tape-nya masih beker ya. Nah, ini mobilnya. Cat masih original semua kecuali bumper. Bumper depan dan bumper belakang. Dan kalau misalkan kalian lihat dari samping, begini nih. Ganteng ya? Iya lah, ganteng. Kayak yang punya. Nah, ini kalau kalian lihat, dia fitmentnya pas ya, karena ini pernya udah dipotong, tapi masih empuk suspensinya. Jadi kelihatan mobil lebih ganteng, karena kalau yang agak nungging itu kurang bagus menurut gua. Nah, aslinya mobil ini pakai velg ring 15, velg kaleng dengan dop. Tapi ini udah diganti velg 323i. Dan ini kaca film gua pasang sendiri pakai 3M Black Beauty. Harganya 1.250.000. Kita sedikit lihat mesinnya. Sebentar, gue buka dulu mesinnya. Oke, kita buka mesinnya. Boom. Buat user mobil Jepang kayak gua dulunya ya, ngelihat mesin M43 ini gede banget, penuh banget. Padahal mesin M50, M52 itu lebih penuh lagi karena 6 silinder. Ini mesin M43 4 silinder segaris, tenaganya 115 horsepower, transmisi manual, penggerak belakang. Ini mesin dengan kilometer 126.000 waktu gue dapet ya. Sekarang udah 130.000. Nah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol juga apa aja yang gue ganti sambil kita OTW ke cucian mobilnya. Nanti kalian akan lihat mobil gue setelah dicuci. Oke, kita langsung cuci mobilnya aja karena kotor banget nih. Banyak daun-daun. Pokoknya kotor banget nih, soalnya mobil udah lama banget gak gue pakai. Dan sebelum itu gue ingin mendemonstrasikan bahwa mobil gue ini fitur kacanya naik sendiri saat kalian kunci pakai kunci itu masih bisa nih. Nah, masih normal ya. Sekarang kita langsung cuci aja mobilnya. Kita langsung nyalain mobilnya. Sekarang kilometernya running di 131.000 ya. Gue sekitar 8 setengah tahun lah pakai ini tuh, sekitar nambah 5.000 km.
Kita starter. Mesin langsam, RPM normal, nggak naik turun. Nah ini nih, head unitnya masih Baker. Terus di bagian sini juga nggak ada bekas yang retak, artinya mobil ini airbagnya belum pernah keluar. Ini gue bukan mereview ya, tapi gue sedikit memperkenalkan aja. Yuk kita langsung jalan ke tempat cucian sambil kita ngobrol-ngobrol. Oke, kita langsung ke cucian mobilnya buat cuci mobil gue ini. Dan gue mau ngomong sedikit kalau misalkan, oke, pertama gue kenapa beli mobil ini ya. Alasan pertamanya kenapa gue beli mobil ini. Nah, gue itu biasanya pakai mobil Jepang kayak Honda, kayak Toyota dan lain-lain sebagainya lah, mobil Jepang intinya. Kenapa tiba-tiba gue pindah ke Eropa dan memilih BMW E36 ini? Salah satu alasannya adalah karena gue ingin mempelajari. Salah satu alasannya adalah karena gue ingin mempelajari mobil Eropa itu kayak gimana, ngerawatnya itu kayak gimana ya. BMW sama Mercy itu kan ya sama lah gitu ibaratnya, cuman ada perbedaan tapi nggak sesignifikan antara mobil Jepang dengan mobil Eropa gitu. Gue salah satu alasannya ingin mempelajari apakah benar kata orang itu kalau merawat mobil Eropa itu mahal gitu ya. Apakah benar kalau misalkan ada hal-hal yang rusak di mobil Eropa itu nguras dompet bener-bener. Apakah benar kalau mobil Eropa itu rewelan gitu. Nah gue ingin membuktikan gue bukan orang yang banyak uang juga gitu. Gue bukan orang kaya juga. Jadi gue di sini posisinya justru sangat proper untuk menilai apakah mobil Eropa itu benar-benar mahal atau tidak gitu ya. Itu salah satu alasan gue ingin mendapatkan experience merawat mobil Eropa dengan kondisi gue bukan orang kaya gitu. Karena kalau gue orang kaya, murah mahal akan bisa jadi relatif. Kata teman-teman mahal, kata orang kaya kan murah gitu. Makanya di sini gue mendapatkan posisi yang proper untuk menilai secara objektif gimana perawatan mobil Eropa ini gitu. Nah untuk selengkapnya mungkin gue akan jabarkan ya di vlog berikutnya. Nah, untuk kali ini gue ingin mengulas sedikit tentang mobil gue ini. Jadi mobil gue ini gue dapat di bulan Agustus, sekitar bulan Agustus 2021. Kondisi kilometer 126.000 dan kelengkapan dokumen masih seperti baru. Buku manual, buku servis semuanya lengkap. Terus buku manualnya si Bakernya juga masih lengkap dan lain sebagainya. Pokoknya masih lengkap lah. Kunci serep ada 4 ya, ada 4 biji. Masih lumayan, masih bagus dan gue dapat di harga yang cukup terjangkau pada saat itu. Masih pandemi, jadi harga mobil itu nggak setinggi sekarang gitu ya. Dan gue sudah pakai mobil ini selama 6 bulan dan baru mengeluarkan kos untuk merawat mobil ini hanya 500.000, yaitu ganti fan belt. Karena fan belt yang lama udah retak gitu. Hanya 500.000 aja. Next gue akan ganti oli. Ganti oli itu kan perawatan ya, jadi nggak perlu dijabarkan lah gitu. Tapi belum ada masalah yang timbul gitu. Belum ada masalah yang sampai menguras dompet. Karena kata orang BMW E36 318 M43 itu memang paling bandel mesinnya ya. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tapi tetap aja kalau buat teman-teman mungkin gambaran teman-teman awam itu merawat mobil Eropa mahal. Makanya sekarang ingin gue buktikan gitu. Gue dapat mobil ini belum menguras dompet lah. Oh iya, sama satu lagi yang gue lupa.
Jadi mobil ini tuh sempat pernah mati ya. Divonis oleh bengkel itu ECU-nya harus ganti sekitar 2.500.000 ECU E36 ini. Nah, penyebabnya itu karena mobil nggak gue panasin. Katanya BMW itu harus sering diajak jalan-jalan. Akhirnya mobil gue mati, nggak bisa di starter. Dicek tadi bawah, terus dicek businya nggak ada pengapian, dicek segala macam. Akhirnya ujung-ujungnya dicek juga EWS-nya nggak apa-apa. Akhirnya ujung-ujungnya divonis ada ECU-nya katanya mengembun gitu. Gue divonis untuk ganti ECU 2.500.000, tapi akhirnya gue memilih untuk menservis ECU-nya. Gue datang ke tempat spesialis servis ECU di daerah Bintaro. Gue servis itu sekitar 400.000 apa 500.000 gitu, gue lupa. Dan akhirnya gue nggak ganti ECU. Nah, ini salah satu contoh case bahwa sebenarnya mahal atau enggak itu tergantung kalian memilih decision ya. Nggak semua hal di mobil yang rusak itu harus diganti baru, bisa diservis. Contohnya ECU itu. Nah, mungkin untuk kondisi mobil gue memang masih termasuk bagus ya. Hanya ada PR seperti di sini nih. Seperti di plafon ini, ini penyakitnya mobil Eropa ya, karena dia nggak tahan panas. Dan kedepannya gue juga akan melakukan modifikasi kecil lah, modifikasi low budget yang memang benar-benar budget mahasiswa gitu. Gue akan memberikan gambaran-gambaran modifikasi, seperti contohnya knalpot ini udah gue ganti, nanti gue akan jabarkan juga. Atau gue misalkan nanti ganti velg, atau misalkan gue nanti modifikasi apa, gue akan jabarkan di vlog about Meti. Jadi mobil gue ini namanya Meti ya. Kalau misalkan kalian ketemu di jalan, silakan sapa, nanti gue akan sapa balik apapun mobil kalian. Kalau kalian kenal sama mobil gue ini, silakan disapa di jalan. Gue nggak jauh-jauh antara Jakarta Tangerang. Kita langsung ke cucian mobilnya aja, walaupun mendung ya. Kita lakukan ritual mencuci mobil alias sekaligus memanggil hujan. Oke, mungkin segitu aja video perkenalan sedikit dari gua tentang mobil gua, si Meti ini, BMW E36 318i. Nanti kedepannya gua akan bikin vlog-vlog tentang BMW gua, tentang bagaimana owning experience-nya, bagaimana cost merawat BMW, dan apa-apa saja modifikasi yang sudah gua lakukan nantinya ya. Dan semoga video ini bermanfaat. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa tekan tombol like. Kalau nggak suka, jangan di dislike. Gue pamit undur diri. Shining out.